hanya kepada Allah lah engkau meminta dan hanya engkau berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tiada untaian kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang telah memberikan kita petunjuk hingga kita bisa merasakan manisnya beragama Islam. Sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan hingga zamannya terang benderang, dari zamannya Siti Aisyah sampai zamannya Siti Badriah. Beliaulah Nabi Muhammad, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, seorang proklamator yang tak pernah memakai motor, dan seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 cara untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwasanya psikologi Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek psikologis manusia berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam psikologi Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang kompleks karena manusia terdiri dari dimensi emosional, intelektual, dan spiritual. Ada satu pepatah mengatakan, janganlah engkau mencari kebahagiaan, tapi carilah ketenangan. Karena banyak orang yang bahagia, namun hatinya belum tentu merasa tenang. Banyak mungkin di luar sana, banyak orang yang mencari ketenangan dengan pergi ke tempat yang sepi, pergi ke tempat yang indah untuk mencari ketenangan. Namun pada dasarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips-tipsnya kepada kita. Yang pertama di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Yang artinya, hanya kepada Allah lah engkau meminta dan hanya engkau berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Nah, dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tipsnya bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan menjadi tenang. Ini adalah cara yang pertama, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kita dapat belajar bahwasanya kita bisa mencari ketenangan dengan lewat kita melaksanakan salat. Salat dalam arti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat bisa diartikan dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Nah, kenapa toh kita dengan sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ketenangan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan hati kita.
ketika kita sholat, maka insya Allah Allah balikan hati kita supaya condong kepada ketenangan dan ketentraman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam sholat harus khusyuk, harus yang namanya mendatangkan yang namanya kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita, atau bisa diartikan dengan kita ihsan. Nah, cara yang ketiga, setelah kita melakukan yang namanya berzikir kepada Allah, kemudian sholat, yang terakhir yaitu adalah melaksanakan segala perbuatan, segala kegiatan di dalam diri kita dengan optimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 87 yang berbunyi, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ يَا لَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah merupakan perbuatan orang-orang yang kafir. Ayat ini jelas menekankan bahwasanya kita sebagai umat muslim dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketika kita melakukan perbuatan, kita menjalani kehidupan kita begitu banyak tantangan yang menghadapi, maka kita harus optimis dalam menghadapinya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tipsnya. Dalam Quran surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya setiap kali ada kesulitan pasti di situ juga ada kemudahan. Nah, teman-teman, itulah tadi 3 cara untuk mendatangkan ketentraman dan ketenangan hati menurut psikologi Islam. Pada akhirnya, marilah kita selalu dan senantiasa mengedepankan ajaran-ajaran agama Islam untuk menjadikan dasar sebagai arah tujuan kita, sehingga nantinya tidak sia-sia apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, dan akhirnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, kita harus mendatangkan ketentraman dan ketenangan dalam diri kita. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.